Warisan budaya Bendawi dari masa klasik Hindu-Buddha begitu melimpah ditemukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Warisan budaya yang berasal dari peradaban Mataram kuno abad ke-8 hingga 10 Masehi, wujudnya beraneka ragam. Ada yang berupa situs bangunan dan juga benda, mulai dari situs pemukiman kuno, bangunan suci berupa candi, arca, prasasti hingga peralatan hidup sehari-hari seperti perhiasan, mata uang, serta alat peribadatan. Dari sekian rupa peninggalan budaya dari masa Hindu-Buddha, arca merupakan salah satu karya budaya yang mencerminkan adiluhungnya peradaban pada kala itu. Melalui arca, jejak kehidupan era peradaban Mataram kuno dapat kita telusuri. Arca-arca dari masa itu tak hanya mengabarkan kehidupan pada zamannya, namun juga melukiskan betapa bermutu tinggi perkembangan seninya. Bagaimana arca-arca itu dibuat? Mari kita cari tahu jawabannya. Bersama saya Muhammad Hafid, kita ikuti perjalanan saya di balik pembuatan arca. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan membantu saya menggali informasi terkait dengan pembuatan arca. Bersama dengan Bapak Dwi Pratnyawan atau akrab disapa dengan Bapak Wawin. Saya akan bertanya dengan Bapak Wawin, apa kabar Bapak? Ya, baik. Senang ya, sekali saya bersama dengan Bapak Wawin saat ini. Bapak, terkait dengan pembuatan arca warisan peninggalan budaya dari Hindu-Buddha, ini begitu banyak Bapak, terutama dari peradaban Mataram kuno. Begitu indah, kuat, dan kokoh. Ini bisa kita nikmati hingga saat ini. Sebenarnya Bapak, apa bahan dari pembuatan arca tersebut, Pak? Ya, terima kasih Mas Hafid. Ya, sebelum mungkin saya menjelaskan mengenai bahan arca ataupun nanti pembuatannya, nah, di belakang kita ini sekarang ada situs Arca Kupolo. Gitu ya. Situs Arca Kupolo ini adalah bagian dari banyaknya situs yang ada di Bukit Ijo ini selain dari Candi Barong, Candi Ijo dan beberapa situs yang lain gitu ya. Jadi situs ini gitu ya memang terkenal karena namanya Arca Kupolo yang merupakan situs dari masa Hindu gitu ya, karena memang ciri-cirinya di sini situsnya itu adalah ciri arca situs keagamaan Hindu begitu ya. Salah satu yang terkenal nanti tokohnya adalah Arca Agastya yang sangat besar itu. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai detail dari bahan arca dan nanti beberapa hal yang lain, mungkin nanti kita bisa masuk ke dalam. Kita bisa lihat ke dalam Bapak? Ya, mari silakan. Mari kita sama-sama akan melihat bagaimana situs Arca Kupolo ini. Iya pemirsa, saat ini kita berdua berada di Dusun Kupolo, Kapanewon Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak bisa dijelaskan ini arcanya apa? Kenapa disebut dengan Arca Kupolo, Pak? Ya, jadi situs arca ini oleh penduduk sekitar disebut dengan Arca Kupolo. Kenapa disebut dengan Arca Kupolo? Karena tingginya ya, arcanya besar gitu ya, seperti kupolo, seperti Dwarapala yang bisa kita temukan di Candi Prambanan ataupun di Candi Sewu, sebenarnya cukup besar. Nah, arca ini sebenarnya namanya diidentifikasi sebagai Arca Agastya, salah satu dewata resi ya dalam keluarga Siwa gitu ya. Jadi ini adalah arca Hindu sebenarnya begitu. Jadi penamaannya seperti itu ya. Ini Agastya. Agastya. Kalau betul. yang di sebelah sini Bapak? Itu belum bisa diidentifikasi, cuman kita melihat ada beberapa atribut gitu ya, tetapi karena sudah lapuk gitu ya, kita agak sulit mengidentifikasinya begitu. Tapi jelas ini ada tangannya ada 4 gitu yang memiliki satu sikap tangan mudra tertentu. Kalau kita lihat ini terbuat dari batu Pak untuk arcanya. Sebenarnya jenis batu apa yang bisa dibuat untuk sebuah arca? Iya, jadi kalau arca-arca yang ada di sini termasuk Arca Agastya ini dari batu breksi vulkanik begitu ya, dari batuan vulkanik. Ya, ini agak sedikit di bawah kualitasnya daripada batu andesit. Tetapi ini termasuk batu yang juga kerap dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan arca ataupun bahan komponen arsitektur candi yang ada di Jawa Tengah ini. Jadi ini termasuk batu yang
baik untuk dipergunakan. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta lebih banyak andesit atau jenis yang breksi, Pak? Iya, dua-duanya cukup banyak ya, karena sumber bahannya itu ada semua di sini. Seperti Bukit Ijo sendiri, sebenarnya ini kan breksi ya. Nah, breksi vulkanik. Nah, seperti ini itu ya, oleh penduduk seringkali atau masyarakat lokal di kawasan Prambanan dan juga banyak arkeolog menyebut ini adalah batu putih. Gitu ya. Kalau batu andesit itu ya batu hitam gitu ya. Tapi itu dua bahan yang kerap dipergunakan, sangat wajar karena sumber bahannya juga sangat melimpah yang ada di Yogyakarta gitu. Nah, dari dua bahan itu bagaimana cara memperoleh batu itu, Pak? Ya, jadi perolehannya itu sebenarnya cukup banyak, melimpah sekali. Saya yakin kalau arca-arca dengan batu putih, batu breksi vulkanik ini mungkin diambil dari sekitar sini karena bahannya dari sini ya, tidak jauh gitu ya. Sedangkan kalau yang andesit ya, nanti yang seperti ada di Prambanan, di Ratu Boko, itu kita mungkin mengambil yang ada di dekat-dekat gunung gitu ya. Nah, dari jenis batu yang Bapak sebutkan, adakah kriteria yang harus ini bisa nih dijadikan arca, atau ada yang bentuknya arca tapi tidak masuk kriteria jenis batunya? Petunjuk mengenai pemilihan batu yang akan dipergunakan sebagai arca itu di dalam konteks data arkeologinya itu memang masih sangat minim begitu ya. Tetapi dari artefak yang ada, dari arca yang ada, kita bisa mengira-ngira, kita bisa menafsirkan. Jadi kira-kira memang ada pilihan gitu ya. Jadi batu yang dipergunakan itu mestinya dipilih secara dua hal kalau di dalam perkiraan penafsiran kita sebagai seorang arkeolog. Pertama itu dari sisi teknis. Dari sisi teknis itu artinya batunya memang bagus, utuh. Terus yang kedua itu mungkin memang ada pemilihan yang secara mungkin spiritual begitu ya, yang kita sendiri masih hanya sekedar membayangkan. Tetapi itu juga menjadi pilihan. Batu itu pasti dipilih yang terbaik. Gitu ya. Nah, seperti batu andesit ataupun batu breksi vulkanik ini dipilih karena salah satunya ya karena durabilitasnya, karena kekuatannya. Ya, kita mengetahui sekarang bahwa arca-arca ini masih bisa kita lihat dengan kondisi yang baik ya, apalagi yang arca-arca yang dari andesit itu juga relatif baik kondisinya gitu ya. Bahkan kadang-kadang detail seperti ini ya, hiasan-hiasannya ini masih bisa kita perhatikan karena memang dipilih bahannya itu yang terbaik gitu ya. Bapak, kalau kita perhatikan di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta banyak terdapat arca-arca. Artinya pada zaman dulu itu banyak pembangunan. Sebenarnya yang membangun itu siapa, Pak? Iya, jadi keberadaan arca gitu ya, itu mungkin terkait sekali dengan satu bentuk pemujaan gitu ya pada masa lampau gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mengkaitkan kalau ada arca biasanya ada bangunan sucinya gitu ya. Walaupun arca bisa ditempatkan secara terpisah gitu ya, tidak selalu ada di dalam candi begitu. Siapa yang membuatnya begitu ya. Jadi kalau menurut kajian tafsiran arkeologis gitu ya, berdasarkan prasasti atau naskah sastra memang belum cukup kuat untuk menggariskan, tetapi berdasarkan dari perbandingan yang bisa kita peroleh dari pengetahuan dari India, di sana memang ada seorang seniman, seorang pematung yang secara khusus memang mempunyai pekerjaan untuk itu. Salah satunya yang istilah yang biasanya kita peroleh, yang kita ketahui itu adalah ada beberapa nama. Nah, salah duanya itu adalah pertama seorang stapati, dia seorang arsitek yang mengerjakan sebuah bangunan suci dan juga ahli seni. Dan yang kedua memang ada namanya taksaka. Taksaka itu kalau di dalam bahasa Sanskritnya dia adalah sculptor. Dia seorang pemahat, seorang pematung. Jadi mungkin dulu golongan-golongan masyarakat itulah di Jawa kuno dulu yang memang menguasai ilmu pemahatan ini sehingga menghasilkan arca-arca itu. Ya, jadi memang tidak sembarangan saya rasa. Iya, seperti itu. Iya, Bapak, yang bikin saya penasaran adalah seorang arsitektur atau pemahat atau seniman, apakah ketika membuat sebuah arca itu murni menggunakan sebuah imajinasinya atau berdasarkan apa, Pak? Iya, oke, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang ada pedomannya khusus gitu ya, dan sekali lagi memang disayangkan bahwa pedoman itu untuk masyarakat Jawa kuno ya, khususnya untuk Mataram kuno itu memang belum nampak gitu ya. Tetapi dari arca-arca ini kita memahami bahwa ada satu pola, dan kita juga bisa membandingkan dengan pengetahuan yang dari India
bahwa seorang arsitek kepala itu tadi, seorang seniman dan khususnya seorang pemahat itu memiliki satu pedoman untuk itu. Pedomannya itu disebut dengan ada ilmunya namanya Silpa Sastra gitu ya. Nah, Silpa Sastra itu adalah kitab tentang seni itu sendiri. Nah, ada tata cara untuk mengerjakan arca mulai dari pemilihan bahan gitu ya, kemudian persiapan peralatannya itu sendiri sampai nanti dengan mulai membuat arcanya itu. Ya, jadi ada banyak sekali cara sebenarnya gitu ya. Tapi salah satu caranya itu menyiapkan bahan seperti ini gitu ya. Bahannya sangat besar sekali mestinya. Kemudian itu ada yang mengungkapkan bahwa itu dibuat pola dulu, bisa digambarkan atau membuat pola dari kayu. Kemudian nanti mulai dipahatkan secara kasar, bagian-bagiannya dihilangkan secara keseluruhan. Kemungkinan besar polanya itu dari atas ke bawah, karena apa? Nanti kalau dari bawah dulu nanti yang sudah jadi akan rusak, kena batunya gitu ya, batu yang tumpahan dari apa sudah dipahatkan itu dari atas ke bawah mungkin gitu ya. Kemudian nanti mulai dihaluskan. Itu peralatannya macam-macam, tapi sayangnya sekali peralatannya itu kita datanya sangat minim. Ya, katanya juga harus dihaluskan. Kemudian nanti ada bagian-bagian yang khusus seperti ornamen, kemudian bagian mata, bagian dari yang kecil-kecil itu di treatment atau dibuat dengan peralatan yang khusus pula, gitu ya. Sampai dengan akhirnya nanti jadi ya bentuk yang kasar, kemudian dihaluskan, kemudian nanti dihaluskan dengan peralatan lagi. Kemudian sampai nanti disisakan satu bagian yang penting, ya yaitu biasanya mata nanti yang tidak, memang katanya itu tidak dikerjakan dulu, tidak di finishing dulu, sampai nanti akhirnya ada satu ritual yang cukup penting tentang itu. Ya. Yang tadi Pak, saya ingin mengetahui secara lengkap dari mulai cara pembuatannya, bahan-bahannya. Saya bisa melihat itu dari mana Pak? Iya, ini kita akan mendapatkan contoh. Ya, ini bahan dari breksi vulkanik gitu ya. Nanti jika kita mungkin bisa ke Candi Prambanan, di situ ada beberapa contoh arca yang menarik dengan bahan yang berbeda dan juga dengan satu gambaran yang lebih halus, lebih menarik gitu ya. Saya rasa akan lebih jelas nanti kita ke Candi Prambanan. Ya, betul. Di sana Bapak bisa bantu saya untuk menggali informasi lebih dalam lagi dan pemirsa. Pak Wafin tadi sudah banyak menjelaskan dari mulai pembuatan hingga bagaimana cara pemahat, seniman ataupun arsitektur untuk membuat sebuah arca. Syarat akan filosofi, makna, dan religius dalam sebuah arca. Kita akan mengetahui lebih dalam lagi ke Candi Prambanan. Ikuti bersama saya Muhammad Hafid dan Bapak Wafin yang akan menjelaskan kita tentang pembuatan arca. Arca Siwa. Ya, betul. Ini arca Siwa Mahadewa. Ya. Gitu ya. Tadi gitu ya kita melihat bahwa ini juga arcanya sama-sama besar, gitu ya. Tapi yang berbeda adalah bahannya. Kalau di sana tadi kita melihat ada bahan breksi vulkanik atau batu putih, di sini pada arca Siwa ini kita akan melihat bahannya itu adalah andesit. Ya. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan narasumber Bapak Wawin sudah berada di Candi Prambanan. Tepatnya ini ada di arca utama seperti itu ya Pak, ini arca Siwa. Bagaimana, apa saja klasifikasi dalam pembuatan arca? Kita akan ngobrol lebih dalam lagi Bapak. Ini dari mulai ukuran, bentuk, bahan, termasuk juga lokasinya. Apakah ada hal-hal menjadi klasifikasi atau ketentuan dalam pembuatan arca, Pak? Ya, betul sekali. Jadi kalau untuk arca itu akan ada banyak sekali klasifikasinya, begitu ya. Seperti ini termasuk arca yang utama, gitu ya. Nanti ada perkara penempatannya, kemudian nanti juga permasalahan apakah itu bisa dipindahkan atau tidak, gitu. Jadi ada bermacam-macam. Nah, yang pertama seperti ini termasuk arca dalam kategori yang namanya itu cala. Cala itu artinya tidak bisa dipindahkan. Ya, arca batu yang besar, gitu ya, dan biasanya ada di bilik utama sebuah candi itu adalah kategori cala. Ada arca yang namanya acala juga, ya, yang bisa dipindahkan. Yang bisa dipindahkan itu biasanya yang dari logam. Nah, selain dari itu juga ada yang sifatnya itu apakah dia merupakan pemujaan yang arca itu dipuja untuk
misalkan lingkup keluarga, kemudian lingkup desa, lingkup negara, seperti itu tuh ada gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan namanya arca tipe Istadewata, ada Kula Dewata, dan ada Grama Dewata gitu ya. Nah ini termasuk dalam teorinya Grama Dewata. Grama Dewata itu artinya skala yang luas, ya untuk publik yang luas, mungkin untuk kerajaan. Tadi yang Istadewata itu ya mungkin arca-arca logam tadi yang kecil-kecil, ya mungkin itu di rumah-rumah, masing-masing rumah. Juga ada arca-arca dengan ukuran yang berbeda. Nanti itu juga mungkin untuk yang kecil itu yang bisa untuk yang tingkat lebih rendah misalnya, seperti itu. Iya. Nah ini Pak, yang menjadi pertanyaan saya tadi adalah saat ini arcanya begitu lengkap dengan aksesorisnya dan juga beberapa atribut yang digunakan. Nah, dalam pembuatan arca tersebut dari mulai seniman ataupun dari pemahatnya, itu bagaimana cara dia untuk berimajinasi sehingga bisa memahat arca seperti ini, Pak? Iya, oke. Jadi seperti arca ini begitu ya. Jadi arca ini adalah arca siwa yang memiliki atribut-atribut. Nah, atribut-atribut itu adalah satu ciri-ciri khas seorang dewa. Nah, ciri-ciri itu ada pedomannya. Dan seorang seniman, seorang silpin, seorang pemahat itu pasti mengetahui tentang ciri-ciri itu. Nah, sayangnya pedoman itu kita tidak tahu benar. Ya, tidak tahu benar. Walaupun ada di India pedoman itu. Nah, apakah sang seniman itu kemudian mereka dari Jawa datang ke India untuk belajar, ataukah dari India datang mengajarkan, atau bagaimana, itu masih satu pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Tapi yang jelas gitu ya, seniman-seniman Jawa pada waktu itu memahami. Jadi mereka sudah mengetahui apa saja yang harus dipahatkan ketika tokohnya itu seorang dewa siwa. Nah, ini contohnya, ini Siwa Madewa, salah satu cirinya bertangan 4 dan membawa atribut yang merupakan karakteristik khusus dewa siwa, seperti membawa laksana atau atribut yang disebut dengan camara. Camara itu semacam kebut, ya kebut gitu ya. Kemudian membawa aksamala, kemudian membawa juga trisula. Nah, itu ciri-cirinya. Nanti di bagian mahkotanya juga ada, gitu ya. Sampai nanti ke bagian kaki itu sebenarnya juga ada ciri-ciri yang khusus begitu. Bapak, saya juga jadi penasaran ketika beberapa arca itu ditemukan di sekitaran wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang di bukit, ada yang di pinggir sungai. Apakah ada ketentuan khusus untuk penempatan arca itu, Pak? Ya, jadi arca itu kan memang dipahatkan untuk keperluan untuk pemujaan, gitu ya. Intinya itu, gitu ya. Memang di dalam sebarannya itu kita menemukan bahwa dia tersebar di mana-mana, gitu ya. Kita harus mengetahui apakah itu konteksnya itu primer, memang benar-benar in situ di situ atau tidak, itu lain soal. Tetapi jelas juga kalau di dalam prinsip dari penempatan arca itu ada tersendiri, begitu ya. Seperti ini, arca seperti ini yang besar biasanya diletakkan di candi utama, gitu ya, candi utama, gitu ya. Nah, itu ada, kalau di India ada namanya itu, yang namanya Dhruva Beras, yang utama. Yang utama. Dia pasti diletakkan di, kalau arca-arcanya besar, ya, ataupun lebih baik, gitu ya, penggarapannya itu adalah arca-arca yang utama. Ada juga yang arca-arca yang bukan utama. Ya, ada arca pariwara, ya, pendamping, dan ada juga arca-arca misalkan Lokapala yang nanti akan di bawah, misalkan ya di candi, sekeliling candi Siwa ini ada perwujudan arca-arca Lokapala yang dipahatkan. Jadi memang ada ketentuannya, ketentuan penempatannya itu. Bapak, terkait dengan sebuah ukuran arca, ini ada yang besar, ada yang kecil juga. Apakah ada ketentuan, Pak, untuk pembuatan arca itu? Iya, betul. Jadi memang untuk arca itu ada ketentuan untuk pembuatan dan ukurannya, gitu ya. Memang ada arca yang kecil, ya arca-arca logam yang kecil dan sampai ukuran besar seperti ini candi arca Dewa Siwa ataupun arca tadi Agastya di Kupolo itu memiliki ukuran. Nah, prinsip dari ukuran itu sebenarnya kalau di Jawa kuno itu, untuk khususnya Mataram kuno, kita sayang sekali memang minim gitu ya. Tetapi kita bisa mengacu pada konsep ukuran yang ada di India, terutama berdasarkan naskah Silpa Sastra, ya, memang khusus untuk pedoman pembuatan arca salah satunya. Nah, di situ ada salah satu ukuran yang dipakai yang disebut dengan ukuran talamana, ya, ukuran tala yang terkenal. Jadi tala itu sebenarnya ukuran yang merujuk pada ukuran wajah,
Oh gitu. Ya, ukuran wajah itu. Ya. Nah, satu wajah itu ada ukurannya tersendiri, tergantung besarannya ukuran arca itu sendiri, begitu ya. Nah, dari satu wajah itu, yang satu tala itu, kemudian dijadikan rujukan. Misalkan nanti bagian atasnya, bagian rambut ke atas, gitu ya, itu ukurannya biasanya namanya 1/4 tala. Kemudian nanti leher juga 1/4 tala. Bagian dari leher sampai dengan pusar gitu ya. Pusar itu juga nanti ada ukurannya gitu ya, dari pusar sampai dengan bagian paha atas itu juga ada, dari paha sampai dengan lutut, lutut sampai dengan kaki itu ada ukurannya masing-masing gitu ya. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh ukuran talanya, ukuran wajahnya. Nah, itu masing-masing berbeda. Nah, seperti arca siwa yang kita lihat ini kalau di dalam ukurannya mungkin bisa merujuk pada ukuran yang namanya utama dasa tala gitu ya. Ukuran dasa tala itu ukuran yang paling tinggi untuk dewa-dewa utama seperti Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Brahma, Ganesha itu mengikuti ukuran-ukuran itu. Nanti di bawahnya ada lagi ukuran-ukuran yang lain gitu ya. Ada ukuran namanya Nawatala 9 ya, 9 tala, ada yang 8 tala sampai dengan nanti 1 tala untuk ukuran objek-objek yang kecil. Jadi semuanya itu sebenarnya ada ukurannya. Berarti kalau untuk objek kecil itu 1 tala hitungannya? Iya, 1 tala. Itu pun nanti sebenarnya berbeda ukurannya. Jadi memang agak sedikit rumit gitu ya, agak sedikit rumit. Ya, itu yang juga menarik bahwa ilmu itu perlu kita pelajari lebih dalam karena arcanya cukup banyak gitu ya, dan kita itu adalah satu sumber ilmu pengetahuan yang nanti bisa kita garap di kemudian hari, seperti itu. Luar biasa sekali, saya mendapatkan informasi dari mulai pembuatan arca, ketentuannya, termasuk juga letak atau lokasi arca. Ini memang luar biasa. Terima kasih sudah berbagi ilmu bersama kita semuanya, Bapak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak. Saya izin ingin keliling-keliling lagi di Candi Prambanan. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Ya. Pemirsa, di balik keindahan sebuah arca kita dapat memetik pelajaran penting tentang etos kerja dari para leluhur pada zaman dahulu. Dalam proses pembuatan arca dibutuhkan kesungguhan, keteguhan, dan ketekunan. Kesungguhan dalam memilih bahan dengan mutu terbaik, keteguhan dalam mematuhi pedoman pembuatan arca, serta ketekunan dalam memahat arca sehingga menghasilkan karya budaya berkualitas istimewa. Saya Muhammad Hafid, sampai jumpa.